Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan hari ini gimana Mas Bro? Suram-suram. Oke, ya IHSG terjun dalam banget ya, dari 6671 dia sampai ke 6615. Tadi sempat ke 6600 tadi Mas Bro. Wow, luar biasa, lumayan dalam. Itu hari ini juga penurunan hari ini dibarengi dengan asing masih keluar ya, sama kayak kemarin. Oke, kita lihat di sini trading kita hari ini gimana ya. Banyak yang madesu ya. Saya banyak jual pok-pokan. Kita lihat di sini kios ya. Kios nih sebenarnya sih kalau ngikutin YouTube sih paling-paling cuan sedikit ya. Cuman malah banyak yang cut loss. Tapi kalau yang ngikutin pendekar kios ya, cuan sih sebenarnya tadi naik turun gitu. Saya berkali-kali sih cuan di kios hari ini. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk kios sih sebenarnya ya cuan sih dari 2T itu ke sekitar 645. Terus di sini nih bolak-balik loh di sini. Kios ini naik turun seperti itu. Tapi kalau Mas Bro yang ngambil kios dan nggak tahu cara mainnya ya berarti ini cut loss. Tadi saya kios cuan 3 kali ya, 2T 3T. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Friend ya. Friend ini cuan ya, Friend ya. Friend cuan, dan besok kita masukin rekom lagi ya karena ini bentuk doji. Nah, Friend ini cuan ya Mas Bro, sempat ke harga 93, jadi 90 ke 93. Terus kalau Mas Bro ambil di bawah udah cuan lagi. Friend cuan 2 kali Mas Bro untuk Friend. Tapi kita besok masukin lagi karena besok potensi ya, ini mantul besok sesuai dengan prediksi kita, dia akan bentuk double bottom huruf W seperti itu Mas Bro. Berarti tunggu di 113 nih. Semoga aja Friend bisa ke situ. Next, kita masuk rekom besok untuk Friend. Terus selanjutnya adalah GPRA ya. GPRA belum gerak ya. GPRA kita lihat di sini masih bentuk doji. Tapi bagi teman-teman yang tadi jual di 97 sih bisa ambil 95, jual di 97. Saya juga melakukan hal yang sama. Cuman 1T, 2T saya udah jual. Untuk itu udah cuan sekitar hampir 2% Mas Bro. Udah lumayan sih untuk GPRA. Tapi ini masih potensi Mas Bro. Bagi yang masih hold sih no problem. Tapi saya udah jual tadi. Karena lihat IHSG yang nggak bersahabat. Saya langsung jual ya, untung sedikit biarin aja. Oke, terus selanjutnya adalah ITMG. ITMG ini juga cuan Mas Bro ya. Bagi teman-teman yang bor di sini di 19.800 ini udah cuan. Tapi kalau bagi teman-teman masih hold sih no problem ya. Masih hold sih nggak apa-apa. Besok potensi rally ke atas di EMA 20 di 21.000. Untuk ITMG berarti masih hold. Tadi ada yang udah cuan soalnya di grup ya. Terus selanjutnya adalah saham dari ITMG di sini lagi ya, Kota ya, di sini Kota. Saham dari Kota ya. Kota ARB. Wah iya Mas Bro, turun ya Kota. Kota ini cut loss ya. Tak kira itu mau naik, ternyata di bawah turun. Tapi kalau dilihat dari volumenya sih masih hold oke sih, tapi sebaiknya kalau misalnya Mas Bro itu istilahnya psikologisnya kurang bagus ya, psikologis tradingnya kurang bagus, mending cut loss dulu. Masih potensi itu kalau menurut saya. Terus BRPT, Barito Pacific juga masih hold ya. Kita masukin rekom besok untuk Barito Mas Bro. Di sini udah open gap tapi turun bentuk hammer. No problem ya, hanging man ya. Kita masukin rekom besok, masih sangat berpotensi. Terus ada Look di sini kita lihat ya open gap bawah ya, open gap bawah di sini ya. Langsung open di harga 400. Di sini ya di 408 ya. Terus di sini di 420 ya. Langsung cuan sebenarnya untuk Look ini Mas Bro. Kalau misalnya ambil open di 410 bisa jual di 420 1T. Oke, masih hold aja. Tapi kalau saya sih tadi udah longsor gini, saya udah nggak ambil sih untuk Look. Oke, kita lihat di sini Demas ya, Demas longsor.
Demas ini masih di bawah turun Mas Bro, ternyata tak kira mau rally naik, ternyata masih di bawah turun. Berarti Mas Bro harus tunggu di sekitar harga sini Mas Bro, di harga 192 ya untuk Demas ini. Jadi masih ditunggu di sini Mas Bro, average down aja di sini ya Demas, karena cepat atau lambat dia akan nutup gap di sini nih. Ya, tunggu aja sideways lama terus dia baru naik. Ini seperti itu ya, tunggu di 192. Oke, kita lanjut rekom besok Mas Bro ya. Yang pertama adalah True. Nah, kita lihat True di sini Trinity Dynamic ya. Di sini udah mantul Mas Bro. Nah, ini udah mantul, udah potensi sampai ke 137 maybe, semoga True itu ke situ 137 lagi sama kayak Candle tanggal 10 ya. Oke, True ini sebenarnya masih di bawah banget ya. Sempat nyentuh ke 1000. Sekarang tinggal 100. Kita lihat di sini untuk True. Salah pencet tadi saya, maaf. Naik ya di sini lumayan tebal sih untuk bidnya. Kita lihat di sini untuk True. Fundamentalnya sih oke sih ya. Q3-nya tuh True tuh untung sih. Makanya True ini kayak di gimana gitu, di banyak yang mompom gitu kalau di Instagram itu ya. True gitu pada ngomong True tuh. Memang dia bagus sih. Untuk Q3-nya sih keren sih. Dia double. Penghasilannya tuh 2 kali lipat Mas Bro True. Ya Trinity Dynamic dan ya oke lah kalau menurut saya sih. Untuk fundamental sih no problem ya. DER-nya juga turun, PBV-nya juga turun ya. Sekarang cuma 2 kali, kemarin 10 kali. Profitnya naik ya, equity-nya naik, berarti kan bagus ya Mas Bro. Berarti dia itu perusahaannya tuh jalan gitu ya. Trinity Dynamic ya, True. Oh ya, kita lihat di sini untuk True apa sih pekerjaannya, tak baca dulu ya Mas Bro. Company profile ya, real estate and property ya, emiten properti ya, kayak BSD, Look, The Gig ya, kayak apa lagi ya, GPRA, LPKR, CTRA, BSDE, LPCK, BAKSL, nah, banyak banget ya temennya ternyata. Oke, ini untuk True Mas Bro. Mas Bro bisa ambil True di harga 121 ya. Untuk TP-nya maybe ke sini Mas Bro ya. Kita lihat di sini di harga di pucuknya di tanggal 9 Desember. Berarti kemungkinan True ini bisa nyentuh ke 130 sampai 137 Mas Bro. Ke daerah sini ya untuk True ini besok. Oke, terus selanjutnya adalah Jafra ya. Ya, Java ini ya turunnya dalam banget Mas Bro. Tadi tuh Jafra, wah ini Jafra mau dibawa kemana gue bilang tadi nih. Apakah mau ke sini lagi ya ke harga 1.500 gitu ya. 1.400 di sini nih ya. Tak kira mau ke sini, tapi kan ketarik gitu, bret itu ke atas, gede banget volumenya Mas Bro. Dihakain tadi udah sentuh harga di sini nih 1.545. Terus dihakain sampai ke atas, sampai closing kuning. Luar biasa, serem banget. Kita ada di sini ya untuk Jafra dari broker Sameri. Siapa yang ambil ya tadi ya? Yang ngehakain ini hari ini udah ada brokernya Mas Bro, lumayan ya. Nah, YP asing DX AZ yang ngehakain tadi berarti bukan orang asing ya. Yang ngehakain tuh YU Mas Bro. YU CSIP YP nih. YU yang paling banyak HK, dia 1.562 AVG-nya ya. 1.562. Di sini berarti ya. Nah, di sini Mas Bro ya. Di satu titik di bawah garis support yang saya buat ini. Berarti dia nggak di pojok bawah, orang dia nge-HK kan otomatis average up. Ini Mas Bro untuk Jafra. Nggak boleh turun lagi Jafra ini ya. Udah VK-nya Jafra ini membentuk gini ya. Kayak double cup gitu ya. Ini cup, tak kira membentuk cup and handle, cuman dia longsor ke bawah, berarti kita lepas terus ini mau bentuk cup lagi. Maybe seperti itu Mas Bro. Kita seperti ini untuk Jafra. Tak liatin dulu sebentar. Nah, dia bentuk busur lagi di sini. Nah, kayaknya bentuk kayak gitu lagi ya untuk Jafra ini. Apakah benar ya? Ya kita nggak tahu juga sih Mas Bro ya. Tapi yang pasti kalau menurut saya sih busur double gitu ya, busur double. Tapi kalau menurut saya sih yang pasti untuk Jafra ini dia akan bentuk kayak inverted head and shoulders gitu Mas Bro. Ini head, ini shoulders, ini head ya. Terus ini bentuk shoulder lagi. Karena kebalik jadi inverted. Berarti dia mau naik.
Karena tak kira wah kalau ini longsor saya udah nggak bahas lagi, cuman ini ketarik lagi berarti memang bener mau bentuk inverted head and shoulders ya. Semoga aja ya, semoga aja. Oke, kita udah bahas kemarin Japra ya. Jadi targetnya tetap sama. Targetnya ke sini Mas Bro, sebentar. Targetnya tetap ke harga EMA 20 di 1620 ya untuk saat ini EMA 20-nya. Mungkin besok jadi 1615 kalau belum naik. Ya sekitar itu Mas Bro. Untuk TP Japra ya di sekitar 1610 sampai 1620. Nah, itu untuk TP pertama kali dari Japra. Ya kalau misalnya mau nunggu hold agak lama maybe ke sekitar ke 1700 sih saya kira sih sanggup ya, 7700. Oke, terus selanjutnya adalah BRPT ya. Nah, BRPT juga sama, masih hold juga dan dia memang belum gerak ya. Sempat open gap atas, cuman closingnya turun 1T. Sebenarnya nggak turun sih kalau dibanding dengan hari lalu, karena hari lalu kan di sini juga turunnya di sini, closingnya juga di sini juga. Ini kayaknya mau tunggu dulu setway, maybe seperti ini Mas Bro. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari di sini. Baru rally ke atas ya. Ini udah berapa hari kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Nah, ini hari ke-8-nya maybe besok ya. Besok kita bisa TP di EMA 20 di 930 karena BRPT ini masuk ilmu kakek Sugiono ya. Salah satu LQ45 dengan kinerja yang bagus. Ya, kita lihat di sini. Ilmu kakek Sugiono BRPT. Ya, saham yang bagus ya. Profitnya naik. PBV-nya juga masih murah, lumayan masuk di akal. Kemarin dijual 2 kali, sekarang 1,7. DER-nya juga aman. ROE-nya ya memang segini. Terus untuk equity terus tumbuh, profitnya terus naik. Perusahaan bagus, terkenal, Barito Pacific ya, yang punya itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, peringkat ke-11 sampai 14 saya lupa. Ya, Mas boleh di sini, milik Prajojo Pangestu. Dan dia dapat sentimen juga dari anaknya TPIA yang sudah terbang duluan. Nah, ini udah rally tinggi. Bentar lagi BRPT akan ikutan Mas Bro, karena TPIA adalah anak usaha dari BRPT. Kalau TPIA laba masuknya ke BRPT. Ya kayak INDF dan ICBP gitu Mas Bro. Nah, ini ditunggu dulu nih, habis mungkin TPIA selesai baru dia akan coba ke BRPT. Ini udah dalam ya dari EMA 20. Udah mulai setway. Ini mungkin kalau saya bilang nih BRPT itu udah sekitar 90% pasti cuan Mas Bro. Kalau Mas Bro masuk di harga sekarang pasti cuan seperti itu. Kalau udah bentuk seperti ini nih, saya beli banyak, saya berani gitu maksudnya Mas Bro. Ya, misalnya punya duit 200-300 juta, berani saya masuk BRPT kalau keadaannya udah seperti ini. Ini tinggal rally-nya jebret gitu ya. Oke. Semoga aja Mas Bro ya. Untuk BRPT targetnya di tempat yang sama kayak kemarin, sekitar 920 sampai 930. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah IPCM. Nah, IPCM itu adalah salah satu emitennya si perkapalan ya. Perkapalan kita lihat di sini ya. Bla bla bla, operational passengers good port relation activity service ya. Di sini adalah perusahaan kapal Mas Bro, PT Pelabuhan Persero ya. Punya PT Pelabuhan Persero. Jadi ini mirip sama ini Mas Bro ya. Temas ya. Yang udah terbang duluan. Temas, Mas Bro lihat Temas sekarang di mana? Dulu saya itu scalpingan Temas di sini ya. Saya kan gambar-gambar garis ini, saya scalpingan loh Mas Bro kalau saya gambar-gambar garis. Ternyata nyampe tinggi sekali ya. Gila, dari harga 300 sampai ke 1.500 edan. Terus SMDR saya juga sering scalpingan dulu. Kalau udah rally gitu malah saya takut. Ya tinggi banget. Terus apalagi Temas Wins ya, Wintermar Offshore Marine juga rally. Terus apalagi yang perkapalan Mas Bro lihat sendiri aja. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan kapal itu labanya tuh rata-rata pada naik Mas Bro, karena memang dia naikin ongkos transport ya. Jadi harga batu bara naik atau harga tambang naik, si pengantaran ini juga ikut naik tarifnya, istilahnya ngetok gitu Mas Bro. Sering ngetok ya. Lu dapat untung banyak dari batu bara ya, naik gede-gedean, ya udah tarif gue kapalnya naik kan gitu bahasanya. Mungkin seperti itu ya. Makanya hampir semua saham dari kapal-kapalan itu cuannya gede ya di Q3 ini naik ya, cuannya di
dari kuartal lalu naik. Sebenarnya IPCM nih bagus loh Mas Bro fundamentalnya. Kita lihat di sini labanya stabil dan sekarang cenderung naik. Untuk PBV ya masih di situ, pernah dijual 2 kali, sekarang berarti wajar. Terus untuk DER-nya juga sedikit, cuman 26%. Equity terus naik ya Mas Bro di sini. Ya, ini sebenarnya hutangnya juga lihat nih. Hutang jangka pendeknya cuma 200 miliar. Cashnya 570. Ini udah nggak masalah sama hutang. Misalnya ini, oh hutang jangka pendek gue nih, gue minta duit yang lo utangin gitu, langsung dibayar aja bisa nih, masih sisa banyak. Jadi istilahnya menurut saya sih IPCM ini perusahaan yang aman gitu, aman banget kalau mau nyimpan ya. Kita lihat di sini juga dia baru bagi dividen kemarin tanggal 2 Desember kumnya. Dia akan bagi di tanggal 24. Nah, 24. Dan biasanya saham-saham yang yang habis bagi dividen ya, itu sahamnya akan naik pas pembagian dividen ya. Kalau misalnya pas kum ya di sini ya, pas kum debt itu biasanya longsornya di ex-debt longsor. Biasanya seperti itu ya kalau saham yang bagi dividen. Dan dia biasanya longsor dalam terus sideways gitu ya kalau kayak ISAT itu. Nanti pas pembagian dividen dia akan naik Mas Bro, karena logiknya ya, orang-orang yang dapat dividen itu kan dapat longsornya, yang dapat ex-debt kan, jadi dapat longsornya. Nah, dia kalau nanti dapat dividen otomatis dia akan beli sahamnya untuk average down. Biasanya seperti itu. Apakah IPCM sama? Ya harusnya sama. Kalau dilihat dari teman-temannya yang teman-teman kapalnya udah naik ya, ini sebentar lagi. Karena memang ini udah sempet tinggi ya sampai ke 400, hampir 500 dan sekarang harganya cuma 300. Ini kalau dibandingin Temas dan SMDR maybe atau Wins nih, kalau misalnya terbang tinggi ini bisa cuan banyak nih Mas Bro. Mungkin bisa cuan sekitar 50% ya, 40, 30 sampai 40% lah sampai ke harga 444 di sini. Oke, kita lihat di sini juga kayak bentuk cup juga ya. Saya seneng banget gambar-gambar cup di sini. Nah, Mas Bro, ya. Set cup. Nanti bentuk handle naik lagi. Seperti itu ya. Nah, ini kayaknya membentuk cup lagi Mas Bro ya. Semoga aja prediksi kita ini tepat ya untuk IPCM, karena ya perusahaannya lagi bagus, profitnya naik, teman-temannya udah naik, ya ini harusnya naik. Nah, kalau dilihat dari candlenya hari ini juga kemarin naik ya, udah rally 2 hari. Cuman hari ini merah, open gap terus merah, tapi volumenya kecil. Nah, besok semoga dia nyentuh EMA 20 jebol, nyentuh ke 326 jebol lah, targetnya ke 346 ya. Dia semoga aja dia akan jebol EMA-nya nih, EMA 20, EMA 50, EMA 200 jebol lah, dia baru akan uptrend naik ke atas. Seperti saudara-saudaranya ya, SMDR, Temas, dan Wins. Oke, itu untuk IPCM ya. Targetnya kemana kalau mau scalpingan EMA 20 Mas Bro? Kalau mau copet, EMA 20 itu adalah titik TP pertama. Tapi kalau mau hold ya mungkin di EMA 200. Kalau mau hold di garis calon cupnya ini di 346. Oke, kita lanjut part 2.